Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nashkurullah azza wa jalla alladzi an'amana ni'aman katsirah nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fi hadhil lailah, pada malam hari ini sanata'allam anil muhadatsah litalith, untuk muhadatsah yang ketiga ya. Ketiga, pertama tentang ta'aruf ya, memperkenalkan diri, masmuka, masmuki, ismi, dan seterusnya. Kemudian pada materi yang kedua kita belajar tentang sapaan ya, sapaan. Selain assalamualaikum seperti sobahul khair, asaul khair, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kita supaya ingat lagi ya, saya akan contohkan muhadatsah yang memperkenalkan diri, kemudian baru kita akan lanjutkan ke materi yang ini ya. Muhadatsah yang ke-1, muhadatsah pertama. Nah ini ya, kaifa haluk, ini yang pertama nih. Jadi kaifa haluk masmuka, ana min Jakarta, wa min aina anta, ana min Surabaya, aina taskun, askunu. Nah ini ada kata kerja taskun, askunu ya. Taskunu kamu tinggal, askunu saya. Kalau anti, anta taskunu, anti taskunina. Anti taskunina. Nahnu naskunu. Ana askunu, anta taskunu. Kalau nahnu kan kita ya. Kalau anti kamu perempuan, anti taskunina. Nah, itu. Kemudian yang kedua kita belajar tentang sapaan ya. Ini sobahul khair, sobahan nur, naharul khair, masaul khair, dan seterusnya. Ini adalah sapaan-sapaan yang biasa di dalam bahasa Arab. Kemudian ada syukron, afwan. Ila liqa ma'assalamah. Syukron, terima kasih, jawabannya afwan. Ila liqa ma'assalamah. Nah, sekarang yang ketiga ya, kita akan belajar tentang ini ya. Mata tadhab ila, nah nanti tinggal sebutin apa, kemana gitu kan. Mata tadhab ila Banten, Banten ya, ini Banten. Mata tadhab ila Makkah, mata tadhab ila Uruba, misalnya gitu ya. Mata tadhab ilal madrasah, mata tadhab ilal masjid. Mata itu kan kapan ya, tadhabu ini engkau, kamu laki-laki. Kalau perempuan berarti tadhabina anti. Mata tadhabina anti. Mata tadhabu anta. Berarti anta ya. Maka jawabannya adhabu. Berarti anak ya. Adhabu ila Bantan yaumul itsnain al-ati. Yaumul itsnain al-ati. Nah kata al-ati atau al-qadim itu artinya yang akan datang. Yaumul itsnain al-ati. Yaumul tsulatsa al-ati. Yaumul arbi'a al-ati, yaumul khamis al-ati, yaumul jumu'ah al-ati, yaumus sabt, yaumus sabti itu al-ati, yaumul ahad al-ati. Berarti itu al-ati itu kata-kata yang akan datang biasa kita ucapkan setelah nama harinya ya. Misalnya al-an, misalnya adhab ila Surabaya yaumul itsnain al-ati. Adhab ila Kalimantan yaumul itsnain al-ati. Saya gitu ya. Adhab
ila Bogor yaumus tsulasa al-ati. Jadi tinggal disesuaikan. Nah, al-ati itu maksudnya akan datang. Baik, kita mulai ya. Saya dulu, nanti mungkin Mas Re, kemudian Bu Ade, kemudian Bu Sapti, ya. Kita kan berempat nih. Apa yang bisa kita apa namanya perkenalkan, misalnya dari mulai nama, kemudian nama saya tinggal di mana gitu ya, dan seterusnya. Atau misalnya apa kalau misalnya Kayak minggu lalu ya Pak. anak mudaris misalnya, kalau guru ya mudaris, anak ustad. Kalau pegawai berarti bisa menyebutkan anak muwazif. Muwazif itu pegawai, bisa juga rojul a'mal atau anak ummal. Ummal, kalau ummal itu karyawan. Kalau rojul a'mal itu ya pebisnis lah kira-kira gitu ya. Rojulun a'mal namanya. Robat manzil, ibu rumah tangga ya, robah manzil. Robat Ya, manzil. ana robat manzil, saya ibu rumah tangga. Ana falah, kalau falah itu artinya petani. Ana falahun. Ana falahun. Saya petani. Ana muallim, saya pengajar. Muhadir, muhadir. Ana sa'iq. Ana sa'iqus sayyarah. Nah, sa'iq itu driver. Driver ya. Nah, kalau misalnya menyebutkan agama berarti ana muslim. Nah, itu. Ana muslim. Ana Indonesi. Nah, itu berarti kita orang Indonesia. Indonesi. Ana Indonesi. Ana Jawi. Saya orang Jawa. Ana Sundawi. Orang Sunda berarti. Ana Sumatrani. Saya orang Sumatera. Itu cara membuat apa ya? Cara membuat kata-kata dihubungkan dengan nama daerah atau negara ya, negara. Kalau anak Indonesia kan berarti saya orang Indonesia. Baik, Taib. Saya contohkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aktobi Ghazali. Ana askun fi Parung Bogor, Jawa Al-Gharbi. Ana muallim. Li ya, li ibnatan wahidah talibah fil jami'ah wa wahidah talibah di madrasah al-aliyah. Baik, syukran. Semoga bisa dimengerti apa itu. Susah Pak. Ya, itu kan cuman menyebutkan saya, nama ya, nama. Perkenalan Ya, saya tinggal di mana, ya. Kemudian, jadi saya menyebutkan saya punya 2 anak perempuan. Kemudian apa? Saya mengajar gitu, kayak gitu ya. Kemudian apa tadi? Cuman gitu aja ya sebenarnya kan. Terima kasih gitu. Salam terus menyebutkan nama. Saya tinggal. Jadi kalau saya tinggal karena anak askun ya. Anak askun fi gitu, nah itu. Anak askun fi. Seterusnya. Gimana Mas Rey? Paham ya? Cuman 2 atau 3 kalimat ya. Ismi, anak askun fi, kemudian anak apa tuh? Pekerjaannya lah sebutkan gitu kan. Ya, pegawai. Kalau pegawai kan muwazzif ya. Atau ya muwazzaf atau rajul a'mal. Rajul a'mal. Ada beberapa profesi ya, misalnya
muhandis. Kalau muhandis itu jabatan ya, misalnya insinyur. Tobib, tobib dokter ya. Nah, misalkan anak tobib, anak muhandis. Nah, Re, hal anta muhandis? Hal anta muhandis? Berarti naam ya? Naam, ana muhandis. Muhandis itu insinyur ya? Insinyur, sarjana teknik. Oke. Kedengaran, Re? Iya, kedengaran. Ya. Suara saya masuk Pak tadi. Ya, masuk. Ya, jelas ya. Bahasa Arabnya wadih. Wadih itu jelas, wadih. Sautuka wadih. Suaranya jelas. Nah, suaranya jelas. Sautuka wadih. Sautuka ka itu kan kamu ya. Sautuka wadih. Tafadhol. Re, memperkenalkan diri. Salam, kemudian menyebutkan ismi, ana askun fi, terus ana apa? Misalkan pegawai, ya muwazzif, atau ana ummal, pegawai ya, rojul a'mal, ya, atau tujar. Nah, tujar itu pedagang ya, tujar itu ya, anak tujar, gitu. Atau anak a'mal fil idarah, saya bekerja di kantor. Anak a'mal fil mustashfa, saya bekerja di rumah sakit. Ya. Anak a'mal fil ma'mal, saya bekerja di laboratorium. Laboratorium itu bahasa Arabnya ma'mal. Sama dengan kata-katanya amila ya'malu kan bekerja ya. Anak ma'mal itu laboratorium. Ya. Oke. Taib, tafadhal Re, tafadhal. Silakan. Ya, silakan. Arif nafsak. Ya, pura-puranya saya belum kenal aja. Arif nafsak, silakan perkenalkan dirimu. Mi anang ana askun fi Cinere. Taib. Ana muhandis. Muhandis. Taib. Aina ta'mal? Bekerja di mana? Medco. Ana a'mal fi? Ana a'mal fi Medco. Medco. Taib. Ya. Syukron. Afwan. Oh, afwan. Afwan Taib. minta maaf ya, Pak Tobi. Ya, bahasa kitanya kayak minta maaf ya. Padahal maksudnya jawaban untuk terima kasih. Oh. Ya. Terima kasih. Ya, kalau kita kan you're welcome gitu kan, sama-sama. Itu bahasa Arabnya afwan. Afwan. Kalau syukron, afwan. Syukron, afwan. Syukron terima kasih juga. Ya, jawabannya jawabannya itu afwan, Bu. Oh. Gitu. Kalau syukron, ya dijawabnya afwan. Gitu. Taib. Yalihi, berikutnya siapa? Silakan Bu Sapti atau Bu Ade dulu, mangga. Tafadholi. Nah, kalau ke perempuan tafadholnya jadi berubah. Dengerin dulu. Ya, kalau ke perempuan jadinya tafadholi. Saya ngomongnya tafadholi, mempersilahkannya beda, tafadholi. Kalau ke Mas Re kan saya bilangnya tafadhol, silahkan. Tapi kalau ke perempuan tafadholi, itu bahasa Arab begitu. Oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kafia lahuda ismi Sapti. Terus Anda min Solo. Begitu ya, Pak? Baik. Jagoan dia. Ana Ashulut si Menteng Azubiati Jakarta Alfusto. Iya, Pak. Jakarta Pusat itu Alfusto ya? Ya, Jakarta Alwusta. Terus kalau saya punya anak 2 apa jawabannya? Berarti li waladani. Oh, atau ibnani. Pakai ana lagi nggak, Pak? Enggak Ana usah. Lidayana. Itu
Li Oh. itu sudah menunjukkan saya punya. Oh, Gitu. Li. Lidayani Tiflan. Li ibnani gitu. Atau Oh, li ibnatani. ibani. Oh, libani itanani. Ana roban Ibnani. mansyir. Ana robah manzil. Baik. Ana roban mansyir. Manzil, Syukron. Bu, manzil. Manzil. Robat manzil. Robah mansyir. Manzil, Syukron, jangan manzir. Manzil. Manzil. Oh, lam. Manzil. Manzilun pakai lam. Oh, pakai lam ya. Ya, manzil. Ana roban mansil syukron jazilan. Afwan. Afwan. Ya. Alhamdulillah. Baik. Ya. Tafadhali Bu Ade, tafadhali. Maaf ya, Pak. Arifi, nggak apa-apa. Arifi nafsaki. Kan bukan bahasa kita, ini bahasa orang lain. Seadanya ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayak ya. Tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ade Nut. Ana askun fi Jakarta. Ana robbat manzil. Li waladani. 4 parameter roba'a. Arba'ah. 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 Jadi li wadani arba gitu. Berarti ya ibnani wa benah wahidah ya. Salasa abna wabnah wahidah. Gitu ya. Salasa Kan salasa salasata abna ya. Salasata abna wabnah wahidah. Jadi dalam bahasa Arab tuh kalau 3 itu kita harus mengubah bentuk kata-katanya itu jadi jamak. Kan anak laki-laki bahasa Arabnya itu kan ibnun. Anak perempuan bahasa Arabnya ibnatun. Nah, jadi kalau misalnya saya punya 1 anak laki-laki berarti li ibnun dan 1 anak perempuan wabnatun. Nah, gitu berarti li ibnun wabnatun. Nah, kalau 2 anak laki-laki berarti li ibnani wabnatun. Berarti saya punya 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kalau saya punya 3 anak laki-laki, ini kan 3 ya. Nah, kalau 3 berarti salasa. Nah, kata ibnunnya itu kita jamakkan. Nah, jamak dari kata-kata ibnun ya itu abna. Abnaun. Berarti li salasa abna. Nah, berarti saya punya 3 anak laki-laki ya. Nah, dan 1 anak perempuan. Berarti wabnatun. Nah, gitu. Wabnatun wahidah. Nah, iya, wahidah. Jadi kalau wabnatun mau disebut wahidahnya juga bisa, tidak disebut juga sudah tahu itu bentuk katanya memang tunggal gitu. Gitu ya dalam bahasa Arab. Jadi misalnya li salasa abna wabnah wahidah. Gitu. Wabnah wahidah. Jadi li salasa abna wabnah wahidah. Kenapa yang salasa disebutin, yang ibnah itu tidak harus pakai wahidah? Karena kalau abna itu kan bisa 3, bisa 4, bisa 5, makanya salasahnya harus disebut. Tapi ketika ibnah, kenapa wahidahnya tidak harus, sekalipun boleh disebut, kenapa tidak harus disebut wahidah? Karena bentuk katanya itu udah tunggal dia artinya. Jadi ibnatun itu artinya 1 perempuan. Nah, kalau 2 kan ibnatani. Nah, kalau 3 pakainya salasu banat, jadi banat berubah. Jadi kalau ibnun jamaknya abnaun, kalau ibnatun jamaknya banatun. Banat. Banatun itu
berarti anak perempuan 3 atau lebih pakainya kata-kata banat gitu. Banatun. Jadi kalau ibnun itu anak laki-laki, ibnani itu 2, abna itu jamak. Nah, 3 atau lebih lah. Nah, kalau perempuan ibnatun 1, ibnatani itu 2, ya. Kemudian jamaknya itu ya banatun. Nah, gitu. Banat. Jadi kalau 3 kita berarti salasu banat. Li salasa abna wa salasa banat. Berarti saya punya 3 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Kalau saya punya 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan, berarti li salasa abna wa abnah wahidah. Gitu. Baik, silakan Bu Ade. Bisa diulangi lagi sekali lagi? Ismi. Ismi adik Nut, anak Baik. askun di Jakarta, anak robat manzil, li salasata abna wabnah wahidah. Nah, baik, syukran. Ya. Sotoy. Udah bisa nih, udah bisa kita ngomong. Alhamdulillah ya. Ya, nah sekarang silakan begini kalimatnya ya. Misalnya kan kita menyapa nih, misalnya saya menyapa ke Re. Misalnya ya akhi, arif nafsak, tafaddal. Nah, baru nanti Re bilang ismi, ana askun, ana muhandis, dan segitu ya. Saya awali dulu ya dengan kata-kata itu. Nanti Mas Re nanya juga ke saya. Ya, arif nafsak, tafaddal. Arif itu kan perkenalkan ya. Arrafa yu'arrifu. Ya. Arif gitu nyebutnya. Arif nafsaka. Arif. Ro-nya pakai tasdid. Arif nafsaka. Arif nafsaka. Tapi kalau ke perempuan arif nafsaki. Arif nafsaki. Ya akhi, arif nafsaki. Tafadhal. Lau samahti. Arif nafsaki nakodo. Tafadhal. Tafadhal itu silakan ya. Tafadhal. Kalau arif nafsaka apa artinya Pak? Saya kemarin nggak masuk. Ya, perkenalkan diri Anda. Nah, kalau saya kan nanti u'arif. Nah, u'arif. Saya akan memperkenalkan diri. Sa'u'arifu nafsi. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya. Sa'u'arifu nafsi. Ana u'arifu nafsi. Itu saya ya memperkenalkan diri saya. Nah, kalau kita minta ke teman arif nafsak, berarti kenalkan diri kamu gitu. Tapi kalau saya yang ngomong ana u'arifu nafsi. Ya. Ismahli an u'arif nafsi. Ya, ismahli itu kayak minta izin ya. Kayak minta izin. Jadi gini, saya mohon izin, saya mau memperkenalkan diri saya gitu. Ismahli u'arifu nafsi. Urid an u'arifu nafsi. Silahkan. Sekarang saya ke Mas Ri dulu ya. Ya akhi, arif nafsak, tafadhal. Ismi apa? Ana su arif ismi anang Ana sa itu akan ya. Itu untuk penegasan. Sa'u'arifu nafsi. Nafsi itu diri saya, nafsi. Ana sa'u'arifu nafsi. Baru ismi dan seterusnya. Silakan.
Tafadhol. As-saut ghairu masmu. Afwan. Nah, itu suaranya nggak kedengeran. Apa ke mute ya? Saya masuk nggak Pak Taufik? Iya, sekarang masuk. Halo, iya. Oh, Tadi hilang. ya. Ya. Ana sau arifu nafsi, ismi Re, ana askun fi Cinere, ana muhandis, ana amal fi Amal. Marko, Sukron. Ya, afwan. Baik, mumtaz. Bagus. Mumtaz. Tafadholi. Yalihi tafadholi. Sekarang silakan siapa Bu Sapi ya? Silakan Bu. Tafadholi. Ana Arif Sastaki, ismi Sabti. Tadi Ana Asulkun Simenteng Abiasati Jakarta Ala Fusto. Ana Roban Masil. Terus Ana min Solo. Kalau menanya semua pada baik-baik ya Pak. Nahnu kulluna bi khair, alhamdulillah. Kulluna. Jadi kullun itu kan kullun itu semua ya. Jadi kalau semua kami baik-baik. Kulluna bi khair, alhamdulillah. Ana kullun bil khairil walhamdulillah. Syukron. Ya, afwan. Ya, kulluna ya. Nyebutnya kulluna ya. Kulluna. Kulluna. Kulluna tuh naknya itu kan kami ya. Kami semua baik-baik saja. Kulluna bi khair. Kulluna fi sihatin wa afiyah. Kayak gitu. Kulluna bi khair, alhamdulillah. Ya. Bi khair. Nahnu tuh kan kami ya. Nahnu bi khair, alhamdulillah. Kami baik-baik saja. Kulluna bi khair. Atau nahnu bi khair kulluhum. Bisa juga. Nahnu bi khair kulluhum. Nahnu bi khair kullu. Nahnu bi khair kullu. Nahnu bi khair. Nahnu bi khair. Bi khair, bi khair. Jadi nggak pakai kuluna lagi ya Pak tadi? Enggak juga nggak apa-apa. Kalau udah bilang nahnu bi khair, kita baik-baik saja berarti karena kita jadi itu mencakup. Tapi kalau misalnya alhamdulillah kulluna bi khair, kita semuanya kalau kulluna itu lebih tegas aja sih. Kulluna bi khair. Kulluna bi khair. Baik. Syukron Pak. Tentu. Ya, afwan. Ya, tafadholi arifi nafsaki Bu Ade, tafadholi. Waduh, saya nggak bisa lebih panjang lagi katanya Pak. Kan masih yang tadi yang tadi diulang aja Bu Ade. Masih taruh diulang ya. Aduh. Tapi ya. Apa jadinya harus jadi pertama kali saya harus ngomong apa? Ya, Ana Arif Taki tadi. Ya, u'arif nafsi. Arif nafsi. U'arifu nafsi. Mungkin kata kerjanya mungkin perlu saya ketik di sini kali ya. Sebentar ya. Iya. Tulisannya kayak apa gitu kan ya. Sekalian kita maksudnya untuk mengingat kan harus kelihatan tulisannya. Kalau nggak kelihatan bingung kita ini hurufnya kayak apa. Coba saya tulis nih. Itu asalnya itu kan arrofa begini ya. Nah, arrofa. Nah, ini memperkenalkan ya. Nah, arrofa. Nah, ini fi'il madinya yu'arifu. Tapi ini nanti untuk dia ya. Yu'arifu. Soalnya kalau saya kan tadi u'arifu kan. Yu'arifu. Jadi dia berubah karena pelakunya berubah. Nah, ini kata dasar ya. Arrofa yu'arifu. Ini dua-duanya buat huwa ya.
buat dia laki-laki. Jadi ini buat huwa ya. Jadi umpamanya ya, dia memperkenalkan dirinya, berarti huwa arrofa atau yu'arrifu. Kalau arrofa kan lampaunya, yu'arrifu ini kan sedang atau akan datang. Jadi huwa arrofa nafsahu, itu dia memperkenalkan dirinya. Atau huwa yu'arrifu nafsahu, dia memperkenalkan dirinya, sama juga. Tapi kalau ini bentuk lampau, kalau yang ini sedang atau akan. Nah sekarang kalau ana, nah itu kan kalau ana berubah dia. Yang tadinya arrofa itu jadi arroftu. Nah, ini Arroftu. arro, tapi pakai arro itu ada gitunya ya, ada tasdidnya. Arroftu berarti saya memperkenalkan diri. Nah di sininya u'arrifu. Jadi u'arrifu. Nah tadi kan yu ya, yu itu kan pakai ya itu dia. Kalau saya itu pakai hamzah. Karena iya-nya itu yu, maka hamzahnya jadi u gitu. Kalau hamzahnya ya, kalau hamzahnya itu misalnya katakan ya arifu misalnya. Nah itu u arifunya juga jadi a. Karena di sini yu, maka hamzahnya jadi u gitu. Ngikutin. Tidak ada perubahan, yang berubah hurufnya aja, Bu. Ya, Mas Re. Mu'arrifu. Nah, ini Jadi arifu atau mau arifu, Pak? Bu. Mu'arrifu. Ya. Bukan mu'arrifu. Jangan pakai mu. Kalau mu itu untuk pelaku. Bisa juga sih mu'arrifu nafsi. Tapi kita sekarang pakai kata kerja dulu aja. Nih. Pakai fi'il dulu ya. Nah di sininya nih pelakunya berarti nih anak itu kan saya ya. Oh iya. Nah, jadi kalau mau bentuk lampau past tense-nya itu arroftu. Kalau yang apa ya, present tense-nya itu arifu gitu. Nah nanti tinggal ini kalau nahnu di sininya kan arrofna, di sininya jadi nun lagi, nu arifu gitu. Kalau nahnu kita ya. Ana ariftu. Arroftu, jangan ariftu, arroftu. Atau ana u'arrifu. Ya, jadi tadi kan ditambah sa depannya ya, sa'u'arrifu nafsi. Itu untuk menegaskan akan aja sebenarnya sih. Nah, huruf sin, nah ini jadi, nah gini, sa'u'arrifu nafsi. Nah, kata-kata sa itu bisa masuk hanya ke fi'il yang ini, ke kata kerja yang sedang ya. Kalau sa arroftu itu nggak bisa. Sa itu nggak bisa masuk ke fi'il madi, ke yang bentuk lampau, yang past tense. Nah, jadi ini sa'u'arrifu. Kenapa, Pak? Nggak bisa. Kenapa Gimana, nggak Bu? bisa? Kenapa Karena nggak bisa pakai sa? iya, karena ketentuannya sa itu kan menunjukkan penegasan akan. Sementara di sini bentuknya lampau kan. Jadi nggak cocok. Oh iya. Nah, kan ini lampau nih. Karena waktu ya, keterangan waktu. Karena keterangan waktunya beda, ini akan. Sementara bentuk kata kerjanya yang ini kan lampau, jadi nggak bisa. Nah, makanya dia masuknya ke fi'il mudhari, ke fi'il yang presentnya, ke yang atau akan ya. Iya. Sa'u'arrifu. Karena kalau nggak pakai sa, bisa juga kalau di kata kerja yang lain ya, kalau konteksnya kan kita akan mengerti sebenarnya sedang atau akan tuh kita akan ngerti kalau dalam berbicara. Tapi kalau di tulisan itu sa'u'arrifu itu jadi jelas ini menegaskan bahwa memang akan. Nah, karena beda kalau u'arrifu kalau di tulisan kan bisa sedang bisa akan gitu. Nah, karena itu ketika ditambah sa itu menegaskan ini akan gitu. Itu aja sih. Kan fi'il mudhari itu maknanya bisa dua, bisa sedang dan bisa akan. Jadi dengan menambahkan kata sa itu mempertegas itu memang akan. Untuk menegaskan aja. Sa'u'arrifu, sa'adhabu, saya akan pergi. Satadhabu berarti kan di bawah ini kan tazhabu kamu pergi ya. Kalau anak berarti adhabu kan. Nih yang ini. Nih yang kecil tulisannya nih.
Mata tadhabu, kapan engkau pergi? Ila Banten, kapan kamu pergi ke Banten? Nah, kalau misalnya anak berarti di sini kan azhabu. Mata Azhabu, oh, mata azhab, mata tadhab. mata talhab ila Banten. Mata tadhab ila Samara, ila Semarang. Mata tadhab ila Bandung. Mata talhab ila Bandung. Mata talhab ila Banten. Mata tadhab ila Banten. Mata tadhab ila idarah. Nah, ini mata kapan ya? Mata wulida Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilahirkan Nabi Muhammad? Mata wulida Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti wulida itu dilahirkan. Wulida Nabi Yuna Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Syahra Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Syahra Maulid Rabiul Awal. Walidzalika summiya syahru Rabiul Awal bi syahri Maulidin Nabi. Ya, walidzalika nusammi Rabiul Awal ya syahri ya syahra Maulidin Nabi. Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi, oleh karena itu kita menyebut ya bulan Rabiul Awal itu sebagai bulan kelahiran Nabi, ya kan? Sama yusammi itu menyebut. Kalau ismi kan namaku tadi kan perkenalan ya, ismi namaku. Nah, itu kalau kata kerjanya menyebut itu apa? Menamakan, itu sama yusammi. Itu kata kerjanya. Jadi begini tulisannya, sama. Nah, ini sama, nah gini. Ada yang bengkoknya nih di bawah nih, sama, tapi ada kayak iya ya. Iya, ya mati. Ini kayak huruf iya. Nah, ini sebenarnya bukan iya, ini alif. Oh. Namanya alif bengkok. Jadi ada alif bengkok. Ini alif bengkok namanya. Sama. Dari mana taunya ini alif? Karena kalau ini iya, ini tidak bisa dibaca sama. Jadi sammi. Nah, gitu. Nah, jadi sama yusammi. Ini artinya apa? Menyebut ya. Atau menamakan. Nah, maka kalau kita menyebut berarti nusammi, ya kan? Misalnya kita menyebut Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Nabi. Nusammi Rabiul Awal ya bi Maulidin Nabi. Bi syahri Maulidin Nabi. Nusammi ya Dzulhijjah ya nusammi Dzulhijjah bi syahril hajj. Kita menyebut Dzulhijjah itu sebagai bulan haji. Syahrul hajj. Ya. Syahrul hajj. Ya, syahrul hajj berarti bulan haji. Ya. Lianna fihi yahujjul muslimuna ila Makkah. Karena di bulan haji itu di bulan haji itu yahujjul muslimuna ila Makkah. Orang-orang Islam berhaji ke Mekah. Ya kan? Nah, kata kerjanya hajja yahujju, itu berhaji artinya. Jadi kata kerjanya hajja yahujju itu berhaji. Sama dengan sholla yusolli, itu sholat. Oh, hajja yahujju. Hajja yahujju itu berhaji. Misalnya saya tanya Mas Re, ya, aina tahujju, kapan haji? Ya gitu. Aina tahujju. Insya Allah. Ya, ahujju ya fi ma ya'ti, insya Allah. Bisyahril ati,
bulan depan. Bis sanah al-atiyah, tahun depan, ya kan? Atau misalnya sanawat al-atiyah, beberapa tahun yang akan datang. Sanawat al-atiyah. Sanawat itu jamai dari setahun ya. Jadi bertahun-tahun. Sanawat al-atiyah. Salawat Ya. atiyah. Nahnu fintidari hazzi. Fintidari hazzina. Jadi kayak nunggu giliran ya. Haz nunggu bagian ya. Hazun itu bagian atau giliran. Tayyib ya, silakan Bu Ade ya, yang tadi. Jadi U'arifu nafsi. U'arifu nafsi. U'arifu nafsi. Ismi Ade. Ana askun fi Jakarta. Ana robbat manzil. Li salasa abna wabnah wahidah. Syukron. Mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah mumtaz. Nahnu natakallam bil Arabiyyah al-an. Kita sekarang bisa bicara bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Insya Allah natakallam al-Arabiyyah kalimah ba'da kalimah. Jadi satu kata ya. Belajar begitu kan. Sama kayak anak kecil belajar bicara kan, menyebutnya kan satu huruf memang begitu. Ya. Jadi memang nahtaju ila sabar. Kita butuh untuk bersabar. Tapi nanti kalau sudah ini lama-lama kita insya Allah terbiasa gitu. Tapi memang harus dipraktekin sih bahasa ya. Saya juga kesulitannya memang untuk cari teman menggunakan bahasa itu juga kesulitannya. Karena tidak di dalam situasi tertentu ya orang nggak suka kan bahasa Arabik. Atau mungkin dianggap apalah gitu ya. Ini sombong banget sih orang gitu. Punya bahasa Arab gitu. Punten Pak Atobi, Ya. bertanya. Kalau ini bahasa Arab ini untuk keseluruhan secara Saudi apa beda dengan kayak Iran gitu? Gini, bahasa Arab itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan Al-Arabiyyah Al-Fusha. Ada lagi, satu lagi namanya Al-Arabiyyah Al-Ammah atau Al-Arabiyyah As-Suqiyah. Ya. Dia Al-Arabiyyah Ammah. Al-Arabiyyah Ammah atau Al-Arabiyyah As-Suqiyah. Ya, ada bahasa Arab yang non-formal. Nah, sebenarnya yang kita pelajari itu Al-Arabiyyah Fusha, Bu. Arabiyyah Fusha. Arabiyyah Fusha ini bahasa Arab yang tata bahasanya itu dipakai dan dipakai oleh orang-orang biasanya kalangan pelajar di sekolah, guru itu. Kalau ini yang kita pelajari, semua orang Arab ngerti. Gitu. Mau Arab mana aja gitu ya. Ya, Arab Krukut, Arab mana juga ngerti. Yang penting ada Arabnya gitu. Arab Depok juga ngerti. Arab mana. Jadi nggak harus Arab Mesir gitu ya. Kalau ini bahasa yang kita pelajari ini bahasa namanya Arabiyyah Fusha. Kemudian kalau ada lagi Arabiyyah Am itu atau Arabiyyah Suqiyah namanya ya. Nah itu rada beda ya antara Saudi dengan Mesir itu beda. Nanti Sudan. Mesir lebih cepat ya Pak ya. Apa dialeknya lebih cepat kayaknya. Sebenarnya kalau cepat sih sama ya Bu ya. Cuman vocabulary-nya, mufradatnya memang beda gitu. Oh. Ada yang samanya, tapi banyak yang bedanya. Kemudian dialek ada agak sedikit beda. Tapi ya
kalau dialek kan kita nggak, cara bertutur kan kita nggak ada masalah lah kalau mufradatnya sama sebenarnya. Yang jadi persoalan kan kalau mufradatnya beda itu. Jadi misalnya gini kan, kalau kita apa ya, kayak Sukia itu kan misalnya kaifahaluk. Kaifahaluk itu kan apa kabar ya? Kaifahaluk ana bi khair gitu kan. Khair ya. Khair, kaifahaluk. Kalau itu kan Oh iya. apa namanya? Arabia Sukiyahnya itu kan itu bukan kaifahaluk, izayak gitu. Izayak kan jauh gitu ya. Itu kalau Ana bi bahasa khair. Iya beda-beda. Itu ada bi khair. Itu bi khair itu dia bilang apa? Kuwais, anak Kuwais gitu. Kuwais. Kuwais itu bi khair. Ya, jadi nah itu nanti ada beberapa kata yang beda tuh. Ya. Nah, ada yang syuf itu lihat ya, syuf. Nanti ada lagi yang dia kata-katanya lain lagi gitu. Jadi tapi kalau kita menggunakan fusha, insya Allah semua orang Arab ngerti. Dan uniknya bahasa Arab fusha ini ya itu dihormati, sangat dihormati oleh orang Arab sendiri. Jadi orang-orang Arab sendiri tidak semua bisa bicara ngomong fusha kayak kita yang pelajari ini. Oh, alhamdulillah ya Pak. Ya, jadi justru kan sehari-harinya pakai amiyah kan, pakai amiyah. Nah, pakai amiyah itu pakai bahasa gaul lah gitu ya. Jadi mereka tuh kalau sehari-harinya pakai bahasa gaul, ketika pakai ngomong bahasa fusha sama sulitnya dengan kita, ngomongnya susah juga gitu. Gitu. Baru tahu. Maka kalau ada orang Arab ngomong, terutama anak-anak ya, anak-anak ngomong pakai fusha ya bisa bahasa fusha, itu mereka sangat dikagumi oleh di kalangan mereka sendiri gitu. Jadi kok ngomongnya bisa begitu gitu. Kalau ibarat kita, kok kamu ngomongnya bagus gitu, kira-kira gitulah. Lebih terpelajar. Bukan yang lain. Iya, jadi dari segi grammar, dari segi kata-kata tuh mungkin fusha itu yang paling dekat ke Quran ya bahasanya. Lebih akademis cendekia jadinya. Iya, kata-katanya, dan anehnya orang-orang yang dari daerah mana aja ngerti gitu. Jadi kayak nggak ada perbedaan di dalam memaknai kalimat-kalimat ini gitu. Sekalipun tidak semuanya bisa mengungkapkan seperti apa yang begini gitu, kira-kira gitu. Nah, ada satu orang ada anak kecil ya di keluarganya itu, bapak ibunya selalu ngomong bahasa Arab, tapi ngomong bahasa Arabnya bahasa Arab fusha gitu. Jadi anak kecil itu usia 3 tahun ya, 3 tahun apa 2,5 apa 3 tahun gitu ya. Dia ngomong bahasa Arab fusha gitu, seperti orang dewasa kan jadi kelihatannya gitu. Nah, itu orang-orang Arab yang biasanya tuh orang-orang yang dewasanya itu kagum banget sama anak kecil kok bisa ngomong kayak gini gitu. Dia aja yang orang dewasanya tuh saya nggak kayak gitu ngomongnya. Tapi anak ini ngomongnya sangat teratur, rapi gitu ya. Kalimat-kalimatnya secara gramatika juga benar gitu. Ternyata itu kata bapaknya, memang saya di rumah tidak pernah ngomong amiyah, kata dia gitu. Saya jadi memang dia Arab ya, karena dia guru juga. Jadi kata dia, saya dengan istri saya tidak pernah ngomong amiyah. Saya selalu ngomong fusha. Jadi anak kecil itu dia sangat akrab dengan kalimat-kalimat yang diucapkan ibu bapaknya kan. Nah, ketika dia bertemu dengan
anak-anak yang seusianya gitu. Itu anak-anak yang usianya tuh pada melongo aja gitu. Iya, jadi kalau orang dewasa kagum jadinya. Tapi kalau anak dewasa, anak-anak kecil itu melongo tuh heran kok dia bisa ya gitu. Nah ini menunjukkan memang lain bahasa Arab Fusha ini dengan bahasa Arab Amiyah tuh beda. Amiyah tadi ya. Amiyah disebutnya Amiyah itu atau suki ya bahasa Arab pasar ya. Mungkin bahasa kayak kita ngomong bahasa Indonesia dengan Betawi kali ya gitu mungkin kalau di kita ya. Bahasa kan kemana gitu kan. Mana gitu. Nah, kalau di daerah saya tuh di sini Bu ada kata-kata ora itu enggak. Itu. Ora itu enggak. Kan bahasa Indonesia kan tidak gitu kan tidak. Jadi nyebutnya ora gitu. Itu kan di bahasa Indonesia enggak ada ora apa ora itu kan. Gitu. Jadi misalnya kasar. Iya, kagak gitu. Kagak tuh maksudnya enggak. Jadi kagak. Enggak kasar. Kenapa kan mengapa jadi ngape gitu. Ya. Ngape kagak gitu. Ora. Ya kalau ngomong bahasa Indonesia kan ini apa sih gitu. Jadi mungkin ibaratnya kayak gitulah ya. Kayak gitu. Jadi kayak bahasa Betawi dengan bahasa Indonesia mungkin. Nah, bahasa Arab yang kita pelajari ini namanya Al-Arabiyah Al-Fusha. Bahasa Arab. Al-Arabiyah Al-Fusha. Atau Al-Arabiyah Al-Fusha atau Al-Arabiyah Al-Fasihah. Al-Arabiyah Al-Fusha. Nahnu natakallam Al-Arabiyah Al-Fusha. Nahnu natakallam bil-Arabiyyatil Fusha. Insyaallah. Kalimatan ba'da kalimah insyaallah. Ada yauman ba'da yaum dari hari ke hari ya, yauman ba'da yaum insyaallah satataraqqa lughatuna, insyaallah akan meningkat ya, bahasa kita akan meningkat ya dengan kita belajar dan menghafal ya beberapa kata, mempraktekkan gitu. Syukron penjelasannya Pak. Ya, afwan. Ya. Penjelasannya bahasa Arab Pak? Bayan. Bayan itu penjelasan. Jadi misalkan syukran alal bayan, syukran ala bayanikum, syukran ala bayanik, ala bayanika. Terima kasih penjelasannya. Syukran ala bayanik atau ala syarhik. Syarah itu juga penjelasannya. Syarah. Jadi syaraha itu kan syarahun itu penjelasan atau bayan. Ya, syukran ala syarahik, syukran ala bayanik gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, nah Bapak Ibu bisa ya untuk membiasakan, membantu mendengar itu di YouTube sekarang banyak sekali ya pelajaran bahasa Arab. Saya coba klik gitu ya bahasa Arab. Jadi ada orang Indonesia mengajarkan bahasa Arab, ada orang Arab tapi dia bisa bahasa Indonesia, dia mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia gitu. Ada orang ngajarin bahasa Arab pakai bahasa Inggris, dan ada orang Arab ngajarin bahasa Arab pakai bahasa Arab juga gitu. Jadi banyak banget tuh di YouTube itu saya perhatikan gitu ya. Nah, boleh tuh Pak. Ya, ada sebentar ya, ini saya coba ini kan ya. Belajar apa dialek? Ya, ini ada nih contoh ya. Namanya itu ada yang Ustadz Khosu namanya. Nah kalau dia pelan-pelan itu, tapi ada juga yang Arab dengan Arab pakai Arab juga gitu ya. Suara hilang Pak. Mana dia tadi? Halo? Jadi ada nggak suaranya? Ada. Suaranya ada, cuman monitornya berubah. Oh iya, ini saya coba ini Bu. Saya ganti ininya. Kaget saya yang kaget. Kok berubah? Ya, berubah jadi hulak. Oke.
Berandang. Nah, ini nih. Filing kira. Masuk ke ini atau B? Saya lupa catat. Ada ya? Suaranya kedengaran nggak? Enggak. Enggak. Enggak ya? Harus Enggak. diubah settingnya, tapi saya lupa share. Oh iya. Share-nya share sama suara gitu. Saya lupa tapi. Share-nya Ininya Pak, di Zoom-nya. Di oh. Zoom-nya nanti ada pilihan share-nya sama suara audio komputernya gitu. Oke, Bukan di sebentar. YouTube-nya, di Zoom-nya. Tapi saya lupa. Bentar, coba saya stop dulu ya. Di sininya ya, Mas Rey ya? Ya, tapi saya lupa di share-nya, di Zoom-nya Pak. Di Zoom-nya ada share-nya. Oh. Tapi audionya. Oh, pas setting awalnya ya? Kayaknya nggak setting awal ya Pak. Pas di sininya mau nge-share-nya gitu. Kalau nggak salah ada pilihannya. Mungkin nih, saya lupa. Saya pernah nyoba sekali doang tapi. All partisipan. Berempat aja nih. Mbak, saya juga nggak paham nih gaptek juga. Ya, oke deh, nggak apa-apa. Tapi banyak ya di YouTube, Bapak Ibu bisa klik aja nanti mana yang cocok, nanti bisa untuk paling nggak untuk mendengar gitu ya. Ini ketangkap nggak nih kata-katanya apa sih yang diucapkan gitu. Melatih pendengaran gitu. Melatih pronunciation. Ya, biar akrab ininya, telinganya kita. Oh, gini kalimat kata-katanya gitu. Memang awal-awal melongok dulu sih gitu. Terus lama-lama oh itu maksudnya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insya Allah naltaqi fil usbu'il ati. Naltaqi fil usbu'il ati al-muhadatsah nastamiru di yaumul arbi'a al-ati rubbama la astatil hudur. Ana astadzin mungkin Rabu yang akan datang kelihatannya saya belum bisa bahasa Arab dulu gitu karena ada tugas dari kampus, kayaknya masih di jalan itu, di perjalanan gitu untuk minggu depan. Ntar kasih PDF-nya Pak. Ya, kita share ya itunya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Astagfirullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu Rey, Mas Rey. Assalamualaikum.